saya juga punya gula yang tepat untuk saya sebetulnya memang dari dulu olahraga beban ya. Ya jadi ya saya ya walaupun sekarang udah nggak seperti dulu lah kayak gitu. Dan sekarang saya harus diawasi personal trainer juga gitu karena saya kemarin itu tuh yang ada yang meninggal di Bali tuh bodybuilder. Waduh, bodybuilder aja bisa salah gitu, apalagi saya yang umur segini gitu. Jadi sekarang saya pakai personal trainer gitu. Terus makan gula dan nasi kan Pak Ade mungkin. Iya, saya karena gula saya batasi nasinya. Kalau yang lain enggak. Saya nggak ada kolesterol, saya nggak ada apa asam urat, hanya gula aja. Karena saya keturunan sih kalau. Apakah mungkin Pak Ade juga pakai gelang-gelang herbal kan Pak Ade, gelang-gelang? Oh enggak. Saya senang aja. Saya senang dengan ini semua apa aksesoris kayak gini. Saya senang aja. Tapi nggak ada ini apa kesehatan atau segala macam nggak ada. Ada artinya nggak sih Pak Ade, kayak ada kenangannya beli di mana nggak sih Pak Ade? Enggak, cuman katanya saya tuh cocoknya pakai gemstone sama blackstone kayak gitu katanya. Ya, saya nggak ngerti juga cocoknya karena apa segala macam saya nggak ngerti. Harga sendiri fantastis nggak sih Pak Ade untuk gelang seperti itu mungkin? Kenapa? Fantastis nggak sih harganya Pak Ade? Oh enggak, enggak. Kalau ini kan sebetulnya ini gelang ini sebetulnya namanya paracord. Ini dipakai oleh tentara atau pencinta alam. Ini sebetulnya banyak. Ini kalau yang aslinya, kalau ini kan udah bikinan ya, udah lucu-lucuan. Kalau yang aslinya sebetulnya ini dia terbuat dari tali yang bisa untuk 50 kg dan sepanjang 15 meter segini. Ini 15 meter dan biasanya ini ada kayak doktek. Di sini saya ada nama saya, ada golongan darah saya, apa segala. Jadi ini ID sebetulnya kayak gitu. Ini juga yang blackstone Pak Ade, yang ini Pak Ade, yang mutiara. Kenapa? Ini Sendiri, enggak, ini batu-batu murah biasa, bukan batu apa istilahnya, bukan permata ya. Kalau cincin tuh sejenis akik aja nih gitu, yang batu-batu biasa aja. Pak Ade kan dikenal dengan hobi motoran nih Pak Ade, sampai mungkin cincinnya aja tengkorak nih Pak Ade, Harley banget. Iya, jadi ini sebetulnya saya banget nih. Arti cincin Pak Ade? Arti cincin Pak Ade apa sih? Ini klub saya, Black Angels. Ini saya warga negara Indonesia, saya Pancasila. Ini salah satu anggota kehormatan juga di 1% Brotherhood MC. Ini mengingatkan saya. Suatu saat kita akan jadi ini. Lu itu bukan siapa-siapa bro, gitu. Suatu saat lu akan kayak gini. Camat calon mati ya kan. Suatu saat akan gini, mau keren kayak apa lu, mau hebat kayak apa lu, suatu saat akan jadi sejelek ini, seburuk ini. Itu aja sih sebetulnya. Itu di custom langsung ya Pak Ade? Di custom. Ya nyari-nyari, saya senang aja. Ada sedikit boleh tanggapannya yang terjadi di Papua tadi, All Eyes on Papua yang sedang terjadi tadi. Apa tuh? All Eyes on Papua atau yang sedang terjadi di Papua tuh, yang tanah digusurin gitu. Ya kan tanahnya digusurin di masyarakat adatnya. Iya, dan masyarakat. diganti kelapa sawit itu Pak. Iya. Mungkin Pak Ade sedikit tanggapannya. Saya sebetulnya kalau memang itu murni kayak gitu, itu yang saya sedihkan gitu ya. Karena gini, sebetulnya kita dari mulai dinyatakan merdeka sampai sekarang kan nggak merdeka gitu. Ternyata kita nggak merdeka amat. Kemerdekaan itu hanya untuk sementara orang aja di sini. Kemerdekaan itu hanya untuk orang-orang yang punya kekuasaan. Kemerdekaan itu hanya untuk orang-orang yang, mohon maaf, punya kekuatan finansial kayak gitu. Itu yang sebetulnya masih memprihatinkan. Menurut saya, selama wakil kita di sana tidak representatif, kita kayaknya sulit ya, untuk bisa benar-benar merdeka dalam artian semuanya ya, secara yudikatif, secara eksekutif, secara legislatif kayaknya
palsu. Karena wakil kita yang seharusnya mengawasi, wakil kita yang seharusnya memberi peraturan, wakil kita yang seharusnya berfungsi mewakili kita, nothing. Ya bahkan boleh dibilang kan sebetulnya masalah-masalah yang ada di bumi kita pertiwi ini kan sebetulnya mereka-mereka juga yang buat gitu. Masalahnya ada di mereka-mereka. Itu sih sebetulnya kalau saya jadi ya, sedih lah. Baru kemarin, artinya kemarin ini kita dapat seorang pemimpin yang bagus dalam memimpin, ya lumayan ada kemajuan, kita bagus banget, bahkan diakui oleh dunia luar. Tetapi juga ternyata ya mengecewakan juga gitu. Bagaimana dengan dia hanya ingin memikirkan keluarganya aja misalnya kayak gitu. Itu sih sebetulnya kendala kita itu, karena memang kita belum merdeka-merdeka amat. Karena ketika seseorang yang kemudian harusnya memerdekakan kita semua, dia hanya memerdekakan dirinya sendiri. Itu sih sebetulnya. Dari dulu secara klasik seperti itu, kayak gitu. Sampingan kepentingan masyarakat juga, Iya, makanya itu yang saya bilang. Jadi ketika seseorang mempunyai kekuasaan, ketika seseorang mempunyai kekuatan, mereka nggak pengen menggunakan itu untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat luas. Itu apa nafsu pribadi yang masih menguasai para apa ya. Kalau saya sih lebih pada wakil kita ya, karena sebetulnya tuan di negeri ini kan sebetulnya kita semua. Makanya dibilang wakil rakyat gitu kan, karena tuannya rakyat gitu. Tapi kan enggak, fasilitas yang terbesar kan untuk mereka walaupun kita yang bayar gitu kan, kayak gitu. Itu yang sebetulnya menurut saya ketika seseorang berambisi menjadi saya makanya suka nanya, siapa sih yang bilang lu capable untuk itu? Lu sendiri. Ya buktinya iya, karena dia sendiri yang mencalonkan diri kan gitu. Kayak gitu. Itu yang mungkin ya susah, kita masih cara berpikir kita masih seperti itu. Pade mungkin Jadi politik. Pade mungkin balik lagi tadi. Pade kan per 10 tahun. Kira-kira Pade perjalanan yang mana sih yang mungkin bisa diceritakan yang berat mungkin Pade jalankan, atau mungkin sangat happy mungkin Pade jalankan, atau seperti apa? Semuanya saya jalankan dengan happy. Kenapa? Karena harus happy. Mas Kasino, Mas Dono selalu bilang dulu, Dro, lu yang suka bercanda, lu yang jahil gitu, yang paling muda kan saya. Bikin suasana enak di syuting gitu. Kenapa? Karena ketika kita semua bergembira, maka produktivitas kita bagus. Kayak gitu. Itu yang selalu diajarin kepada saya. Nah, itu terbawa kemudian pada sendi-sendi kehidupan saya gitu, bahwa kalau lu suka, kerjain dengan senang. Dengan kalau kata teman-teman yang lain, sukacita, dengan sukacita. Tapi kalau enggak ya udah tinggalkan, jangan nanggung kayak gitu. Dan saya kebetulan orang yang ketika menerima sesuatu saya harus senang, saya harus bahagia, Kenapa? Karena menurut saya Tuhan memberikan saya kemudahan itu, kayak gitu, sehingga saya harus senang. Nah, kesenangan itu membawa dampak yang baik untuk saya. Satu, kesenangan saya itu membuat saya senang belajar. Dua, kesenangan saya itu insya Allah nggak membuat saya lupa diri lah. Dalam arti, ya Dro, lu kan juga belajar gitu kan, gitu, hal-hal kayak gitu. Sehingga saya kepingin belajar terus. Itu sih sebetulnya yang membuat. Tapi ada satu yang saya sendiri heran juga, saya nggak pernah bosan, saya nggak pernah jenuh terhadap pekerjaan saya sampai sekarang. Anak-anak makanya satu, papa itu nggak pernah tahu, apalagi sekarang di manage oleh anak-anak saya. Papa itu nggak pernah tahu berapa honornya apa. Pokoknya papa diatur kerja, papa tuh senang banget. Anak saya sampai ngomong kayak gitu. Iya ya.
Iya ya kayak gitu ya, itu gitu loh. Jadi ya nggak tahu, saya senang banget dunia ini, saya syukuri banget. Saya merasa saya orang yang terpilih gitu ya bahkan ya, sehingga saya harus berusaha dengan baik, saya harus mensyukuri itu dengan perbuatan, bukan hanya dengan ya Allah terima kasih, bukan hanya itu. Berarti selama perjalanan ini Pak De hanya menerima, senang berakting, senang berkarya Iya. gitunya aja ya Pak? Iya. Tapi suka kayak kangen gitu nggak sih Pak De acting dengan teman-teman yang dulu kayak habis Pak De kan udah pada meninggal, Mas kangen gitu nggak acting kembali gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena saya anak tunggal ya. Saya tuh berpikir suatu saat ya saya akan sendiri gitu. Jadi saya nggak terlalu berpikir lingkungan gitu. Bahwa lingkungan, siapapun lingkungan saya, kalau saya bikin seneng, ya seneng aja gitu. Ya bahagia aja kayak gitu. Jadi mungkin karena saya anak tunggal kali ya. Jadi saya berpikir someday saya akan sendiri juga kayaknya gitu. Oleh karena itu ya pinter-pinter bawa diri lah untuk sampai kepada kesendirian itu. Menyangka mungkin pada sekarang karir, maksudnya perjalanannya udah sampai saat ini gitu, pada sendiri menyangka nggak sih? Bisa di umur yang sekarang Masih bisa tetap berkarya. Iya, itu yang tadi saya selalu bilang, bahwa saya mensyukuri betul nikmat itu yang diberikan Tuhan. Dengan apa? Dengan saya berusaha tetap lebih hebat lagi, lebih bagus, bukan hebat lah ya. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Saya berusaha itu. Karena itu cara saya mensyukuri nikmat Tuhan. Jadi gini, analoginya gini. Suatu saat saya kasih ballpoint untuk nulis gitu kan. Ballpen murah, berapa sih ballpoint kan? 5 tahun kemudian kamu ketemu saya lagi, Pak De, ingat saya nggak? Aku ingat kamu wartawan misalnya. Ingat ini nggak? Ballpoint. Nggak ingat. Ya ballpoint. Ini dulu dikasih Pak De. Itu saya akan otomatis bilang, wah gila. Ini orang mengerti banget berterima kasih. Dengan cara apa? Merawat ini dengan baik. Kamu menghargai betul pemberian saya. Sehingga kamu bisa merawat apa yang saya berikan walaupun murah-murahan aja gitu, sampai dengan 5 tahun gitu. Tapi suka kayak kesepian gitu nggak sih Pak De? Kenapa? Suka kayak kesepian gitu nggak sih sekarang? Sekarang suka kayak kesepian gitu. Ya namanya manusia ada lah kadang-kadang. Apalagi saya nggak udah nggak ada istri, teman-teman yang di mana saya dulu kalau nggak ada mereka juga bukan apa-apa, tiba-tiba sekarang tinggal sendiri gitu. Iyalah, ada lah. Kenapa? Nyari pendamping lagi gitu. Enggak gitu. Cari masalah ya. Pak De sering pakai Pak De, semakin botak semakin menawan nih Pak De. Ada nggak sih Pak De benar-benar. mau gondrong lagi? Ya gimana? nggak ada alatnya untuk. Itu 16 tahun tuh. Saya ini kalau ngeliat saya lagi berburu nih. Tapi semakin Saya menawan nyandang. nih Pak De sekarang nih Pak De. Tahanan kali menawan, ditawan. Oke. Makasih.